Alright, hello everyone, and peace of Christ to all of you. Inkarnasi, sungguh misteri yang luar biasa. Selama ribuan tahun, kebenaran inkarnasi sulit dimengerti oleh pemahaman semua orang. Ini fakta. Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman datang sendiri mengungkap misteri inkarnasi kepada manusia. Menyimpang dari Alkitab, itu sesat. Pekerjaan Tuhan semuanya dicatat dalam Alkitab. Kepercayaan kita kepada Tuhan harus sesuai Alkitab. Kedatangan Tuhan yang Maha Kuasa mengejutkan seluruh bangsa dan denominasi. Apakah Dia benar-benar Tuhan sendiri, pencipta dan Tuhan dari segala sesuatu? Apakah Dia benar-benar Tuhan Yesus yang disalibkan oleh orang Israel 2000 tahun yang lalu? Ini bukti kuat untuk kalian dengan fakta kuat dan bukti kuat. Dihadapkan dengan fakta-fakta kuat dan bukti kuat, manusia akan menerima jawabannya. Fokus pada bukti kuat, fokus pada pekerjaan Tuhan, dan fokus pada nasib manusia. Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Makna inkarnasi adalah Tuhan menampakkan diri dalam daging. Jadi, agar Tuhan berinkarnasi, pertama-tama Dia harus menjadi daging. Daging dengan wujud manusia normal. Daging ini tidak seperti manusia manapun yang terbuat dari daging. Di dalam dagingnya tidak hanya kemanusiaan, tapi memiliki keilahian. Kemanusiaannya dapat dilihat pada penampakan luar dagingnya dan dalam kehidupannya sehari-hari. Faktanya, implikasi dari inkarnasi Tuhan adalah Tuhan hidup dan bekerja dalam daging. Tuhan dalam hakikatnya menjadi daging, jadi manusia. Dari firman Tuhan yang Maha Kuasa kita tahu, inkarnasi merupakan roh Tuhan yang terbalut daging, yaitu roh Tuhan berwujud dalam daging dengan kemanusiaan normal dan pemikiran manusia normal. Dan menjadi orang biasa dan normal yang bekerja dan bicara di antara manusia. Daging ini punya kemanusiaan yang normal, tapi juga punya keilahian sempurna. Meskipun penampilan dagingnya tampak biasa dan normal, dia sanggup melakukan pekerjaan Tuhan. Ada bukti kesesatan, gereja Tuhan yang Maha Kuasa, dan lain-lain ya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengar tanggapan atau respon dari Bapak Verbum Veritatis tentang ajaran daripada gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, ya. Untuk waktunya kami persilakan Pak Verbum Veritatis. Silakan. Ya, terima kasih. Bagi yang belum familiar dengan saya pemilik channel Verbum Veritatis, channel apologetika Kristen di YouTube. Termasuk juga saya punya grup di Facebook. Bagi yang belum subscribe dan yang belum mengikuti grup saya di Facebook, dipersilakan. Saya terutama membahas tentang Islam. Artinya penekanan apologetika saya adalah penekanan apologetika Kristen Islam. Dan saya membatasi diri saya hanya membahas tentang hal-hal terkait serangan terhadap kekristenan secara internal, kalau itu menyangkut doktrin-doktrin yang inti. Artinya kalau orang mengajarkan ajaran-ajaran menyimpang dalam kaitan dengan doktrin-doktrin yang fundamental, yang menentukan identitas kekristenan, maka saya pasti akan memberikan perhatian. Seperti halnya akhir-akhir ini muncul polemik yang sangat hangat terkait dengan persebaran Oneness Pentecostalism. Saya kira doktrin Tritunggal merupakan fundamental, merupakan jantung dari iman Kristen.
Dan orang tidak bisa mengaku diri orang Kristen kalau dia tidak percaya Tritunggal. Dan itu nanti saya akan berikan kualifikasinya. Tapi poin saya adalah kekristenan adalah Tritunggal. Dan Tritunggal adalah kekristenan. Dan itu yang membedakan kekristenan dari agama-agama lainnya. Nah, kenapa saya bicara tentang Tritunggal sekarang? Karena salah satu ajaran yang ditentang oleh Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa adalah ajaran Tritunggal. Dan mereka cenderung untuk ada di pihak Oneness Pentecostals atau Sabellianisme atau modalisme yang nanti kita akan bahas di dalam sesi live ini. Tetapi juga bukan hanya itu, mereka juga muncul dengan ajaran baru mengenai inkarnasi Yesus, bahwa sekarang Yesus berinkarnasi menjadi seorang individu di Cina. Dan mungkin sebelum kita membahas itu, saya kira Pak Koram Kristo perlu supaya viewers kita tahu, bagi yang belum mengikuti atau belum punya ide tentang Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa yang kita maksud ini apa dan bagaimana. Mungkin Pak Koram Kristo perlu ambil beberapa menit menjelaskan kepada para penonton kita tentang sejarah, kemunculan, kemudian persebaran dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahkan saya lihat mereka sangat militan, sangat rajin untuk menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajaran ini. Termasuk mereka memproduksi literatur video-video singkat dikemas secara menarik dalam bentuk percakapan-percakapan yang hidup, dan itu menarik perhatian dengan visualisasi yang sangat baik untuk menyebarluaskan ajaran mereka. Dan kita perlu memperlengkapi orang-orang Kristen dengan pengetahuan-pengetahuan yang secukupnya untuk bisa langsung mengidentifikasi persebaran dari ajaran sesat ini. Nah, saya kira Pak Koram Kristo perlu kasih penjelasan ringkas dulu tentang Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini, kapan muncul, bagaimana persebarannya, dan sekarang bagaimana posisinya. Nanti baru saya akan bahas tentang ajarannya. Silakan Pak. Oke, selamat malam. Terima kasih Pak Perbum. Ini linknya yang dari website resmi mereka ya, tentang ajaran daripada Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, jadi kalau kita lihat di link ini, kalau kita perhatikan ya, di situ kita akan membaca bagaimana asal usul dan perkembangan Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kalau kita perhatikan di sini, dia menjelaskan dengan cukup baik ya, kita perhatikan. Tapi pada paragraf yang selanjutnya, kita bisa melihat sejarah daripada mereka sendiri, Gereja Tuhan Maha Kuasa, bahwa pada tahun 1991 Tuhan Yang Maha Kuasa, Kristus di akhir zaman secara resmi memulai pelayanannya di Tiongkok ya. Pada saat itu ia mengungkapkan jutaan kata dan memulai pekerjaan penghakiman tata putih yang besar di akhir zaman ya. Seperti yang dikatakan Tuhan Yang Maha Kuasa, pekerjaan penghakiman adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Jadi sewajarnya harus dilakukan oleh Tuhan sendiri ya. Nah, karena penghakiman adalah penaklukan ras manusia melalui kebenaran, tidak diragukan lagi bahwa Tuhan masih muncul sebagai gambaran inkarnasi untuk melakukan pekerjaannya di antara manusia. Nah, ini kata-kata ini yang mungkin nanti perlu mendapat respon dari Pak Deki ya. Jadi karena yang saya tangkap ini terkesan bahwa Yesus hadir kembali ya, berinkarnasi lagi dalam wujud manusia begitu ya. Nah, ini penjelasannya bagaimana latar belakangnya juga. Oh ya, gereja ini juga disebut dengan gereja ini ya, apa namanya, kilat dari apa itu tadi, dari timur ya. Dan dia menampakkan diri dalam berinkarnasi dalam diri seorang wanita Cina ya. Nah, kalau kita lihat lagi, ini website, ini channel YouTube mereka ya. Sebentar. Mereka juga punya channel YouTube. Kedatangan Tuhan Yesus kembali. Sebentar. Nah, ini mereka punya channel YouTube ya.
Kalau kita tidak sadar akan hal ini, mereka punya film-film pendek yang sangat bagus sekali, ya, terkesan seperti film-film Kristen, ya. Tapi kalau misalkan kita perhatikan mereka, maka kita akan bisa curiga terhadap mereka. Nah, ini mereka juga menyediakan layanan WhatsApp, ya. Kalau kita masuk ke layanan WhatsApp mereka ini, nanti kita bisa bergabung ke grup mereka. Nah, ini grup mereka, ya. Apakah bisa terlihat di layar grup mereka? Pada tahun 1991, di tahun Nggak bisa, ya. biasa Ini. itu, anak Nah, manusia yang berinkarnasi mereka juga Tuhan menolak Yang Maha Kuasa ajaran menampakkan daripada diri di Tritunggal, gereja-gereja rumah, ya, mereka pun karena benar ajaran dan Tritunggal melakukan dianggap pekerjaan istilah di tersebut sana tidak ada dan dalam melakukan kerjaan Alkitab, yang dimulai ya. dengan rumah Tuhan. Jadi teman-teman semua, menurut saya bahwa mereka ini adalah penganut seperti Oneness Pentakostal. Tetapi untuk lebih lanjutnya kita akan mendengar Bapak Verbum Veritatis menanggapi ajaran mereka ini, ya. Nah, itu saja mungkin dari saya, Pak Verbum. Selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada Pak Verbum untuk memberikan tanggapan, ya. Silakan Pak Verbum. Oke, terima kasih Pak Koram Kristo. Sebelum melanjutkan, saya ingatkan kepada saudara-saudara yang mengikuti presentasi ini, yang belum subscribe ke channel Koram Kristo, tolong di-subscribe. Ini salah satu rekan saya yang sudah cukup lama saya kenal beliau, meskipun kami baru lihat wajah dengan wajah di era kecanggihan teknologi ini, tapi sebenarnya kami sudah kenalan sejak tahun 2006, ya, kalau saya tidak salah, ya Pak Koram, di grup CLDC, Center for Logical Defense of Christianity. Nah, ada dua hal terkait dengan ajaran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa yang saya perlu ingatkan kepada saudara-saudara sekalian. Sebenarnya bukan hal baru, karena begini, ajaran sesat itu tidak pernah merupakan ajaran yang benar-benar baru. Selalu merupakan daur ulang dari ajaran-ajaran sesat yang sudah muncul di dalam sejarah. Tidak pernah ada ajaran sesat yang merupakan ajaran yang benar-benar baru yang saudara belum pernah dengar sebelumnya. Nah, sebelum membahas tentang dua hal itu, tentang inkarnasi dan Tritunggal, saya ingin kasih beberapa komentar penting yang memberikan saudara semacam alarm untuk tidak serta-merta menelan bulat-bulat setiap ajaran yang saudara dengar, baik dari media maupun termasuk yang saudara dengar dari para pemberita firman atau pemberita Injil, atau yang menamakan diri para pendeta dan seterusnya. Pertama, saudara harus ingat bahwa kekristenan sepanjang sejarah dilindungi oleh dua prinsip yang sangat fundamental. Begitu saudara mengabaikan salah satunya, saudara akan segera jatuh kepada ajaran yang menyimpang. Prinsip yang pertama adalah prinsip sola scriptura. Alkitab adalah firman Tuhan dan satu-satunya dasar atau norma tertinggi di dalam kehidupan dan iman seorang Kristen. Dengan kata lain, kalau you tidak percaya Alkitab adalah firman Tuhan, you sudah memisahkan diri dari identitas sebagai seorang Kristen. Jangan ngaku-ngaku lagi sebagai seorang Kristen kalau kamu tidak percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Tetapi itu bukan syarat yang cukup. Tidak hanya cukup bagi seorang Kristen untuk mengaku Alkitab itu firman Tuhan. Karena para saksi Yehova pun percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Para pengajar Oneness Pentakostal pun percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Bahkan mereka percaya doktrin Alkitab yang sama hype-nya, sama seperti saudara dan saya percaya. Saudara dan saya percaya Alkitab itu ineran tanpa salah, mereka juga percaya Alkitab ineran tanpa salah. Saudara percaya Alkitab tidak gagal di dalam isinya dan pesannya dan ajarannya, infallible, mereka pun percaya hal yang sama. Saudara percaya akan verbal inspiration, Tuhan menginspirasi kata-kata di dalam Alkitab. Mereka pun percaya verbal inspiration, inspirasi verbal.
Jadi tidak ada satupun segmen, elemen dari doktrin Alkitab atau bibliologi yang tidak mereka percayai. Tetapi kalau saudara mendengar bagaimana mereka mengajar tentang Tuhan, bagaimana mereka mengajar tentang Kristus, saudara akan langsung kening saudara berkerut. Karena saudara mendapati Tuhan yang mereka ajarkan dan Yesus yang mereka ajarkan itu bukan seperti Tuhan atau Yesus yang saudara imani. Nah, kenapa begitu? Karena prinsip yang kedua yang sangat penting dan merupakan syarat yang harus, yang cukup untuk saudara memang menganut ajaran yang baik. Dan syarat itu adalah syarat totalitas ajaran Alkitab, total scriptura. Jadi sola scriptura dan total scriptura. Saudara percaya Alkitab firman Tuhan, tapi kalau saudara mencomot-comot ayat Alkitab, menyambung-nyambungkannya sedemikian rupa untuk cocok dengan apa yang ingin engkau percayai, itu berarti saudara memperkosa Alkitab. Dan ajaran yang saudara ajarkan itu tidak sesuai dengan the totality, totalitas ajaran Alkitab. Sebab pada prinsipnya ajaran yang sehat yang dibicarakan oleh para rasul, terutama misalnya di dalam surat-surat pastoral, sound doctrine, adalah ajaran yang mengakomodasi dan mencakup keseluruhan data Alkitab, sehingga tidak ada kontradiksi ajaran itu dengan bagian manapun di dalam Alkitab. Dengan kata lain, sebenarnya alat ujinya gampang. Kalau ajaran saudara mau uji apakah ini ajaran yang sehat atau tidak, saudara hanya perlu melihat ajaran itu dalam terang totalitas Alkitab. Begitu ajaran itu bertentangan, berkontradiksi dengan bagian-bagian tertentu di dalam Alkitab, saudara sudah harus langsung tahu bahwa ajaran yang saudara anut adalah ajaran yang tidak sehat atau ajaran yang salah. Jadi ingat dua prinsip itu. Prinsip Alkitab firman Tuhan, tapi itu tidak cukup, itu hanya necessary condition, syarat yang harus ada. Tapi itu bukan sufficient condition, bukan syarat cukup. Syarat cukupnya adalah totalitas ajaran Alkitab. Itu syarat cukupnya. Sebab orang-orang seperti para saksi Yehova, orang-orang seperti Yohanes Pentakostas, orang-orang seperti yang ada di dalam gereja Tuhan yang Maha Kuasa, sangat mudah menipu orang-orang Kristen. Karena mereka datang dengan Alkitab. Karena mereka membuka Alkitab. Karena mereka memakai ayat-ayat Alkitab. Nah, itulah sebabnya saya selalu katakan kepada saudara-saudara, jangan naif, jangan naif. Just because atau hanya karena orang mengutip teks tertentu dari Alkitab, itu tidak membuat orang itu sedang mengajarkan ajaran yang Alkitabiah. Sebab ingat, setan pun mengutip ayat Alkitab untuk mendukung tujuan jahatnya terhadap Yesus. Saudara ingat Yesus dicobai di padang gurun itu. Setan mengutip dari perjanjian lama. Setan mengutip dari perjanjian lama. Jadi mengutip ayat Alkitab, mengutip bagian-bagian tertentu dari Alkitab untuk mengajarkan satu ajaran, itu bukan merupakan syarat cukup bagi kita untuk kita tahu dan percaya bahwa ajaran itu adalah ajaran yang sehat. Jadi saudara jangan menjadi orang yang naif di dalam dunia ini. Sebab penyesatan itu ada di mana-mana. Dan sangat mudah orang menyesatkan orang lain dengan jualan ayat-ayat kitab suci. Sangat mudah. Sangat mudah. Karena mereka tahu saudara punya komitmen iman, saudara punya komitmen teologis terhadap kitab suci. Jadi begitu dia memperlihatkan dia punya komitmen iman dan komitmen teologis yang sama terhadap kitab suci, dia ngajar apa saja saudara sudah tidak punya filter. Karena saudara sudah berasumsi bahwa orang ini mengajarkan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Padahal Alkitab dikutip, dicomot, dikuot, kemudian diterangkan sedemikian rupa, sehingga saudara bahkan tidak bisa mengenali, ini ajaran sebenarnya dari mana, kok saya baru dengar. Jadi saudara harus perhatikan dua prinsip penting itu. Prinsip sola scriptura, hanya Alkitab firman Tuhan, norma tertinggi, norma-norma dasar paling otoritatif bagi kehidupan orang percaya. Tetapi itu bukan cukup. Yang cukupnya adalah totalitas ajaran Alkitab. Dan itu sebabnya jauh lebih penting sekarang untuk mengingatkan para hamba Tuhan
mengingatkan para pemberita firman, mengingatkan para pengkhotbah untuk mulai memberi perhatian serius terhadap khotbah-khotbah pengajaran. Jemaat saat ini sedang ada dalam kondisi tidak terlindungi. Para gembala, para hamba Tuhan, para pengkhotbah, para penginjil, dengarkan ini, jemaat sedang dalam kondisi tidak terlindungi. Apa buktinya? Buktinya sederhana, saudara pergi ke channel Yosua Teu sekarang. Ratusan ribu orang Kristen bersorak bersama dengan dia. Dan itu adalah orang-orang Kristen, domba-domba Kristus. Dan mereka bersorak bersama pengajar sesat. Kenapa? Kenapa? Karena saudara tidak menggunakan mimbar. Saudara tidak menggunakan kesempatan pemberitaan firman Tuhan. Memperlengkapi mereka dengan ajaran yang sehat. Dan memberikan warnings kepada mereka. Ini loh ajaran-ajaran yang menyimpang itu begini loh ciri-cirinya. Jadi jangan jajan ke sana. Jangan pergi ke sana. Jangan pergi ke sana. Saudara selama ini menghabiskan waktu untuk bicara hal remeh-temeh. Bicara tentang kesepian. Bicara tentang mengelola keuangan. Bicara tentang kekhawatiran. Bicara tentang menjaga kesehatan. Bicara tentang bagaimana membesarkan anak. Dan lain sebagainya. Jangan salah paham, saya tidak bilang itu semua tidak penting. Tetapi kalau itu semua tanpa dasar ajaran yang sehat, tanpa alokasi waktu yang baik, saudara memperlengkapi jemaatmu dengan ajaran-ajaran inti kekristenan dan ajaran-ajaran yang mencakup totalitas Alkitab, saudara sedang memasang bom waktu yang akan meledakkan pelayanan saudara di masa depan. Sekarang era kecanggihan teknologi, persebaran informasi sejak gampang sekarang, para pengajar sesat itu sangat gampang untuk masuk ke kamar jemaatmu dan mengajar mereka di dalam kamar melalui media-media semacam ini. Saudara tidak punya lagi filter untuk melindungi jemaat saudara hanya karena dia jemaatmu. Bukan hanya para pengajar sesat, para propagandis, para apologis dari agama-agama lain juga bisa masuk ke kamar jemaatmu sekarang dan mengajar mereka. Nah, kalau saudara tidak memperlengkapi mereka dengan ajaran yang sehat, dengan totalitas ajaran Alkitab mengenai Tuhan, mengenai Yesus, mengenai Roh Kudus, mengenai keselamatan dan lain sebagainya, saudara tidak memperlengkapi mereka, saudara ekspek siapa yang akan melindungi mereka? Saudara berharap siapa yang akan melindungi mereka? Dan Tuhan ketika datang kembali, Tuhan akan menghakimi terlebih dahulu para pelayan Tuhan yang tidak menjaga dan melindungi domba-domba Kristus, pengantin Kristus yang dipercayakan kepada mereka. Jadi orang-orang Kristen, sebelum saya bahas tentang ajaran dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa, orang-orang Kristen, kalau hamba Tuhanmu tidak belajar, dan kalau hamba Tuhanmu tidak mengajarkan ajaran yang sehat, memperlengkapi engkau untuk kokoh dan tangguh ada di zaman yang sangat mengerikan ini, tinggalkan dia atau suruh dia meninggalkan kamu. Karena dia tidak melakukan apapun yang baik bagi kamu. Dan dia tidak melayani Kristus dengan seharusnya. Dia harus disuruh untuk mengajari kamu dan melindungi kamu dari rongrongan ajaran-ajaran sesat. Dan ajaran-ajaran sesat itu bukan ilusi, bukan hayalan, bukan fata morgana, tapi kenyataan. Kenyataan. Dan Paulus di dalam Roma pasal 16 ayatnya yang ke-11 menyatakan bahwa ajaran sesat itu menimbulkan perpecahan. Maka hindarilah mereka. Jadi saudara jangan pernah salah. Jangan pernah berpikir bahwa bahas tentang doktrin itu akan menimbulkan perpecahan. No. Tidak. Yang menimbulkan perpecahan adalah ajaran sesat. Adalah ajaran sesat. Maka Paulus katakan hindarilah mereka. Itu komentar saya yang pertama sebagai nasihat untuk saudara-saudara yang Kristen, termasuk juga untuk para pendeta, para pengajar, para pemberita firman. Yang kedua, kita hidup di dalam zaman di mana orang sangat mementingkan hal-hal visual. Sesuatu yang kelihatan, gambar-gambar bergerak yang menarik, dengan warna yang menarik, dengan tampilan yang menarik, dan lain sebagainya. Dan orang-orang seperti yang ada di dalam gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, memanfaatkan mentalitas semacam ini.
Mereka memproduksi film-film pendek yang menarik, dengan percakapan-percakapan yang menarik, dengan latar belakang gambar yang wah, begitu, dengan pencahayaan lighting yang bagus, dengan sound yang bagus, suara yang bagus. Tapi kalau saudara dengar isi dari apa yang mereka katakan, yang saudara dengar adalah penyimpangan demi penyimpangan, penghujatan demi penghujatan terhadap kebenaran, totalitas ajaran Alkitab yang kita yakini dan yang kita imani, dan yang telah kita terima di sepanjang sejarah kekristenan. Nah, tidak semua orang Kristen, kita harus jujur berhadapan dengan kenyataan ini. Tidak semua orang Kristen memiliki perlengkapan yang baik untuk bisa memfilter mana yang esensial, mana yang substansial, dan mana yang hanya tampilan luar. Dan karena itu saya perlu mengingatkan saudara akan sebuah dikotomi yang pernah dikemukakan oleh Immanuel Kant tentang apa yang disebut dengan fenomena dan noumena. Fenomena adalah hal-hal yang sifatnya tampilan luar, yang sifatnya performance, yang sifatnya yang kelihatan. Tapi yang noumena adalah isinya, substansinya. Nah, kita sekarang hidup di dalam era di mana orang lebih mementingkan tampilan luar. Yang penting kelihatan menarik, gambarnya bagus, lightingnya bagus, editingnya bagus, soundnya bagus. Maka mereka senang yang begituan. Mereka tidak lagi terlalu peduli dengan apakah isinya itu baik atau tidak. Apakah isinya itu benar atau tidak. Apakah substansinya itu benar atau tidak. Mereka tidak lagi peduli soal itu. Dan orang-orang seperti gereja Tuhan Yang Maha Kuasa memanfaatkan itu. Saudara kalau nonton film-film mereka, tadi saya sempat nonton salah satu film mereka tentang Tritunggal. Wow, tampilannya sangat bagus. Performance-nya sangat bagus. Sound, suaranya sangat bagus. Mereka kasih background yang sangat-sangat menarik. Dan bukankah ini juga yang pernah digunakan oleh para saksi Yehova? Meskipun mereka menggunakan media yang sangat berbeda. Kalau sekarang gereja Tuhan Yang Maha Kuasa lebih banyak menggunakan media visual, media video. Dulu para saksi Yehova, kalau saudara baca majalah-majalah mereka atau literatur-literatur mereka, selalu gambar-gambarnya itu menarik, full color. Dan itu menarik banyak orang. Karena orang lebih tertarik, lebih tertipu dengan penampilan luar, dengan apa yang kelihatan di depan mata. Penampilan yang menarik, display yang menarik, performance yang menarik, suara yang menarik, ketimbang isi dari ajarannya. Kita sedang hidup dalam era semacam ini sekarang. Dan ini era yang sangat-sangat memprihatinkan. Dan saya menyerukan ini dengan sangat-sangat sungguh-sungguh kepada saudara-saudara sekalian. Jangan tertipu dengan hal-hal yang demikian. Jangan sampai saudara membahayakan nasib kekekalanmu hanya karena penampilan luar, hanya karena performance, hanya karena editing, hanya karena suaranya bagus, hanya karena background gambarnya itu menarik dan hidup dan enak dilihat oleh mata. Tapi cermati isi ajaran mereka. Itu yang harus selalu menjadi pusat perhatian saudara. Apakah isi ajarannya itu? Isi ajarannya itu sesuai dengan kitab suci atau tidak? Itu yang saudara harus perhatikan. Nah, sekarang kita ke dua poin penting terkait dengan ajaran. Pertama, gereja Tuhan Yang Maha Kuasa percaya bahwa Kristus telah berinkarnasi kembali menjadi seseorang di Cina, di Tiongkok pada tahun 1991. Apakah benar begitu, Pak Koram Kristen? Ya. Tahun 91 ya. Nah, saudara tidak perlu sekolah teologi untuk tahu bahwa itu salah, bukan? Saudara tidak perlu punya gelar sarjana, punya gelar magister, punya gelar doktor apalagi untuk tahu bahwa itu adalah ajaran yang menyimpang, bukan? Karena inkarnasi Kristus itu sudah tidak terjadi lagi. Yang kita nantikan sekarang bukan inkarnasi Kristus, tetapi kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menggenapkan seluruh janji penebusan yang telah dia kerjakan secara sempurna di atas Kalvari 2000 tahun yang lalu, dan membawa kita memasuki langit baru dan bumi baru atau Yerusalem yang baru atau ke dalam surga.
Jadi barang siapa yang mengklaim bahwa dia adalah inkarnasi dari Kristus, dia adalah pendusta. Dia adalah pendusta. Dan saudara-saudara, Yesus sebenarnya telah menyatakan, misalnya di dalam Matius pasal 24 ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Orang-orang itu memanfaatkan cinta yang ada di hati saudara. Saudara mencintai Yesus, merindukan Yesus untuk segera datang. Maka mereka memanfaatkan itu untuk menipu saudara. Lihat, sosok yang kamu cintai itu ada di sini. Sosok yang kamu nantikan dan kamu rindukan itu sekarang ada di sini. Datang, lihat, dan percayalah. Dan saudara membawa kenaifan saudara ke dalam satu kesesatan yang besar, ke dalam penghujatan terhadap Kristus. Hanya karena saudara memiliki pengharapan, memiliki kerinduan untuk melihat Kristus, dan memiliki kasih dan cinta kepada Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ajaran apapun yang mengatakan kepadamu bahwa telah terjadi inkarnasi Kristus, itu adalah dusta. Nah, mungkin orang berargumentasi begini, oke, dulu waktu Yesus berinkarnasi juga banyak orang tidak percaya kok, tapi ternyata dia memang adalah inkarnasi Kristus. Lalu apa bedanya dengan kita sekarang? Apa bedanya dengan kita sekarang untuk tidak percaya bahwa memang orang yang ada di Tiongkok itu tahun 1991 itu adalah inkarnasi Kristus? Gampang. Pada abad pertama, mereka ada dalam era penantian akan realisasi penebusan melalui Sang Juru Selamat Mesias yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama. Dan di dalam Perjanjian Lama banyak teks bisa di-quote, 2 Samuel pasal 7, Mazmur 110, Yesaya pasal 7 ayat 14, Yesaya pasal 9 ayat 6, kemudian Daniel pasal 7 13-14 menjanjikan tentang kedatangan Mesias yang akan menyelamatkan umat Tuhan dari dosa dan maut. Tetapi Mesias itu sendiri bukan manusia biasa. Dia adalah Yahweh yang menjadi manusia. Jadi mereka hidup dalam era penantian, perealisasian janji, penggenapan mesianik semacam itu. Kita tidak hidup dalam era itu sekarang. Mesias sudah datang. Karya keselamatan sudah genap, sudah sempurna. Yesus berkata, tetelestai, sudah genap. Dan Alkitab juga sudah mencatat bahwa anak Allah itu telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan memerintahkan pemberitaan Injil ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku. Dan dia tidak pernah satu kali pun memberikan janji bahwa dia akan datang dalam wujud manusia seperti yang dia lakukan 2000 tahun menjadi manusia di Palestina pada abad pertama, berinkarnasi. Tidak pernah ada janji itu sama sekali. Yang ada adalah bahwa dia akan datang yang kedua kali, dan datang untuk menghakimi segala sesuatu. Dan itulah yang kita sebut sebagai parousia. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, menggenapkan seluruh janji keselamatan yang telah dia janjikan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus. Jadi itu ajaran yang saudara tidak perlu punya logika yang canggih. Saudara tidak perlu punya background pendidikan yang tinggi dan mahal untuk melihat bahwa klaim mengenai inkarnasi Kristus tahun 91 di Tiongkok itu adalah klaim omong kosong. Setan itu tidak tinggal diam. Setan ingin menyesatkan. Akan Alkitab mengatakan jika mungkin dia ingin menyesatkan orang-orang pilihan. Dia berkeliling ke seluruh dunia mengaum-ngaum mencari mangsa, dan jika mungkin dia ingin dapat menyesatkan orang-orang pilihan. Dan itulah sebabnya tugas para apologen, tugas para pemberita firman, tugas para pendeta, para gembala menjadi sangat-sangat signifikan di dalam era semacam ini. Sebab siapa lagi yang bisa melindungi orang-orang jemaat Tuhan dari ajaran-ajaran semacam ini? Siapa lagi yang rela melupakan kenyamanan mereka, rela melupakan zona nyaman mereka untuk bersuara seperti suara yang berseru-seru di padang gurun, menyerukan gereja supaya bangun dari tidur,
bangun dari zona nyaman, bangun dari membuat tembok-tembok denominasi, bangun dari pengkotak-kotakan, dan berdiri bersama bersatu hati bergandengan tangan menyatakan ajaran sesat sebagai ajaran sesat, dan menyatakan para pengajar sesat dengan sebutan sepantasnya bagi mereka, pengajar sesat, dan tidak berkompromi terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang di dalam gereja. Sudah saatnya. Siapa lagi yang diharapkan kalau bukan para hamba Tuhan, para apologet, para pendeta, para gembala, dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi klaim mengenai inkarnasi itu pasti merupakan klaim yang tidak benar. Yang kedua, tentang Tritunggal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang ini sangat pintar memperdaya saudara dengan memberikan argumen-argumen yang kelihatannya masuk akal, tetapi sebenarnya tidak substansial. Mereka mengatakan kepadamu, oh Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan itu 3 pribadi. Yes, mengatakan persis seperti itu tidak pernah. Tapi Yesus selalu berbicara mengenai Bapanya dan berbicara mengenai Roh Kudus. Apakah otak saudara cukup idiot untuk tidak melihat bahwa Yesus sedang bicara tentang pribadi-pribadi yang berbeda di situ? Yohanes pasal 14 sampai dengan pasal 16 itu adalah momen yang sangat-sangat kritis bagi para murid, karena sebentar lagi dia akan meninggalkan mereka, naik ke atas salib, dan akan melihat mereka tercerai-berai, bahkan menjadi kecewa karena melihat pimpinan mereka, melihat Tuhan dan Juru Selamat mereka akan dipermalukan secara sangat hina di atas Kalvari. Dan di dalam 3 pasal itu, yang dibicarakan Yesus itu apa? Yang dibicarakan Yesus adalah Tritunggal. Yesus bicara tentang Bapa. Yesus bicara tentang dia akan pergi kepada Bapa. Yesus bicara tentang aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong yang lain. Apa yang dibicarakan di situ? Tritunggal. Jadi pada momen-momen paling kritis di dalam hidupnya, di dalam tahap pelayanannya di dunia, sebelum dia naik ke atas Kalvari, yang menjadi topik pembicaraan Yesus adalah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan saudara masih mengoceh tentang, oh Tritunggal itu tidak praktis. Di dalam seluruh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita mendapati secara konsisten bahwa di samping Tuhan menyatakan secara jelas tanpa ambigu bahwa Tuhan itu Esa, tetapi data-data Alkitab kalau dibaca secara keseluruhan, kita berhadapan dengan 3 figur ilahi yang berbeda satu sama lain. Namun pada saat yang sama Alkitab bilang Tuhan itu Esa. Di dalam Perjanjian Lama kita berhadapan dengan figur Bapa, berhadapan dengan figur Malak Yahweh, berhadapan dengan figur Roh Kudus, Roh Elohim, Roh Allah, atau Rohnya. Di dalam Perjanjian Baru juga kita berhadapan dengan 3 figur yang sama. 3 figur yang sama. Jadi Perjanjian Baru tidak mengajarkan Tuhan yang baru, seakan-akan di dalam Perjanjian Lama belum pernah ada peningkapan tentang 3 figur ilahi yang berbeda. No. Revelation, pewahyuan di dalam Perjanjian Baru hanya membuat pewahyuan itu menjadi lebih konkret. Inkarnasi dari Malak Yahweh, pribadi kedua itu menjadi lebih nyata, bisa dilihat, bisa disentuh. Bahkan para Yohanes di dalam surat 1 Yohanes, kami merabahnya dengan tangan kami melihatnya dengan mata kami. Jadi lebih dinamis, lebih konkret, lebih dramatis di dalam Perjanjian Baru. Tetapi bukan berarti pewahyuan itu belum pernah ada sebelumnya di dalam Perjanjian Lama. Jadi barang siapa yang mengatakan kepadamu bahwa Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, dia adalah pendusta. Bahkan kalaupun ada 10 juta orang mengatakan demikian, atau bahkan 10 miliar orang mengatakan demikian, biarlah mereka semua adalah pendusta dan Alkitab adalah kebenaran. Dan jangan mengatakan kepada saya bahwa kamu orang Kristen kalau kamu menolak Tritunggal. Tritunggal adalah jantung dari ajaran Alkitab. Dan tidak ada jaminan hidup kekal, tidak ada anugerah hidup kekal di luar daripada Tritunggal. Sebab kenapa? Hidup kekal itu datangnya dari Tuhan yang benar.
Nah, kalau Tuhan yang benar adalah Tritunggal, lalu you pikir you dapat hidup kekal itu dari siapa? You tidak bisa percaya apa saja lalu terus-menerus mengklaim bahwa you memperoleh hidup yang kekal. Dan itu mengantar saya kepada poin saya yang terakhir, supaya saya tidak terdengar menaruh beban yang besar di pundak saudara sekarang. Pertama, saudara harus membedakan antara apa yang disebut dengan teologi yang komprehensif dan teologi yang cukup. Itu dua kategori yang saudara harus bedakan. Maksudnya itu begini. Untuk saudara diselamatkan, pada waktu Injil diberitakan dan pemberita Injilnya memperkenalkan tentang Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia dan menanggung kutuk dosa saudara, mati menggantikan saudara, dan memanggil saudara untuk bertobat. Kemudian saudara percaya kepada pemberitaan yang demikian, saudara diselamatkan. Yes, diselamatkan. Itu yang disebut dengan sufficient theology, teologi yang cukup. Tetapi teologi yang cukup itu harus diikuti dengan apa yang disebut dengan teologi yang komprehensif, teologi yang menyeluruh, yang mencakup seluruh data Alkitab. Karena ingat, waktu saudara diselamatkan kan saudara tidak tahu segala sesuatu dari Kejadian sampai dengan Wahyu, bukan? Dan itu sebenarnya saudara perlu diajar dengan seluruh maksud Tuhan. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, seluruh maksud Tuhan, seluruh ajaran kitab suci mulai dari Kejadian sampai Wahyu, bukan? Nah, poinnya itu begini. Kalau benar saudara diselamatkan karena percaya sufficient teologi yang cukup, Yesus adalah Tuhan menjadi manusia mati bagi saya, saudara diselamatkan. Kalau benar saudara diselamatkan pada momen itu, tidak mungkin saudara akan menolak teologi yang komprehensif. Tidak mungkin saudara akan menolak ajaran mengenai totalitas Alkitab itu apa. Tidak mungkin. Sebab ingat Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mereka mengikut aku. Yohanes pasal 10. Dengan kata lain, kalau memang benar bahwa kamu diselamatkan pada momen itu, maka saudara memiliki telinga seorang atau memiliki telinga domba Kristus yang mendengarkan suara Kristus, mendengarkan pengajaran kebenaran. Dan telinga domba Kristus tidak akan menolak kebenaran. Dan itu mengantar saya kepada alat uji yang sesungguhnya. Apakah saudara orang Kristen atau bukan sekarang? Kalau saudara mengklaim bahwa saudara sudah diselamatkan, saudara mengklaim bahwa saudara telah memperoleh hidup kekal, tetapi menolak secara terbuka, menolak secara willingly, secara sengaja, ajaran mengenai Tritunggal, saudara sebenarnya bukan orang Kristen. Dan saudara tidak pernah diselamatkan. Jangan menipu dirimu. Jangan menipu diri. Sebab ingat, waktu Paulus berhadapan dengan kepala penjara di Filipi, waktu Paulus dan Silas di penjara di Filipi, kemudian penjara itu mereka berdoa, kemudian terjadi gempa bumi. Kepala penjara itu berpikir bahwa Paulus dan Silas kabur, padahal tidak. Kemudian kepala penjara itu bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk diselamatkan? Paulus tidak bilang, mari kita bicara tentang Tritunggal memang. No. Tapi yang Paulus katakan adalah, percayalah kepada Yesus dan engkau akan diselamatkan. Itu adalah sufficient theology, teologi yang cukup untuk menyelamatkan. Tetapi ketika Paulus nulis surat kepada jemaat di Efesus, mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal keempat, surat itu disebut dengan surat dengan pola triadi. Paulus bicara tentang Tritunggal untuk menjelaskan tentang segala aspek keselamatan. Kita dipilih oleh Bapa, ditentukan sebelum dunia dijadikan oleh Bapa di dalam Kristus. Dan ayat 14, pasal 1 Paulus bilang, kita menerima arabon, jaminan dari Roh Kudus. Arabon itu berarti down payment, jaminan awal yang nanti akan digenapi ketika Kristus datang kedua kali. Dengan kata lain, Injil yang sufficient itu, teologi yang sufficient itu, sebenarnya pada dasarnya adalah teologi yang trinitarian. Tetapi kan you tidak akan menggunakan waktu 6 bulan hanya untuk menjelaskan Tritunggal supaya orang itu diselamatkan, bukan? Sebab orang itu dengan memperkenalkan kepada dia tentang Yesus itu siapa, itu saja sudah cukup untuk menyelamatkan. Karena Yesus adalah Tuhan.
Tetapi bukan berarti Yesus adalah satu-satunya pribadi, member dari ketuhanan yang sejati itu. Sebab ingat, Yesus terus-menerus bicara tentang Bapanya dan terus-menerus bicara tentang Roh Kudus. Jadi, kalau saudara belum pernah mendengar tentang Tritunggal, atau saudara tidak mengerti tentang Tritunggal, tetapi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, mati bagi saudara, dan saudara mempercayakan hidup saudara kepada Yesus, saudara diselamatkan, yes. Yes. Tetapi kan orang bisa mengklaim apa saja. Apa buktinya bahwa dia benar-benar telah diselamatkan? Buktinya adalah dia tidak akan menolak suara Kristus, tidak akan menolak kebenaran, tidak akan menolak teologi yang komprehensif, yang total berdasarkan ajaran Alkitab. Jadi kalau dia mengklaim sudah diselamatkan, tetapi ketika diajarkan kepada dia mengenai Tuhan yang sebenarnya itu siapa, menurut totalitas ajaran Alkitab, lalu dia menolak itu secara sengaja, dia telah membuktikan dirinya sebagai pendusta sejak awal. Dia tidak pernah diselamatkan. Tidak pernah diselamatkan. Sebab barang siapa menjadi milik Kristus, barang siapa mencintai Kristus, dia juga adalah milik Bapa. Dia juga adalah milik Roh Kudus. Dan dia juga mencintai Bapa. Dan dia juga mencintai Kristus. Jadi saudara lihat, seluruh aspek dari kehidupan kita adalah kehidupan yang trinitarian. Meskipun tidak selalu kita bisa mengerti itu. Dan tidak selalu kita bisa aware. Kita bisa sadar bahwa sebenarnya seluruh aspek kehidupan kita termasuk keselamatan itu sendiri adalah karya Allah Tritunggal. Tetapi dengan masuk ke dalam anugerah hidup kekal itu melalui Kristus, kita kemudian diperkenalkan dengan kekayaan kebenaran itu sendiri. Dan itulah sebabnya, bahkan sampai ke dalam kekekalan pun, kita tidak akan pernah habis kekaguman kita terhadap kekayaan, betapa dalam, betapa kaya, betapa mulianya Tuhan yang kita sembah. Jadi mereka-mereka yang telah belajar dengan formal, telah diperkenalkan, telah diajarkan dengan sejelas-jelasnya mengenai Tritunggal, dan tetap menolak Tritunggal, dan hanya mau percaya kepada doktrin ketuhanan yang oneness, yang unitarian. Itu tidak ada bukti yang jauh lebih jelas lagi bahwa sebenarnya mereka adalah pendusta. Mereka berdusta bahwa mereka telah diselamatkan. Mereka menipu diri mereka sendiri bahwa mereka telah diselamatkan. Dan mereka hidup di dalam ilusi, di dalam fantasi teologis bahwa mereka telah diselamatkan. Padahal mereka tidak pernah diselamatkan. Sebab barang siapa menjadi milik anak, dia menjadi milik Bapa, menjadi milik Roh Kudus. Barang siapa mencintai anak, dia mencintai Bapa, mencintai Roh Kudus. Bagaimana ceritanya you mencintai Yesus tapi menolak Bapa dan menolak Roh Kudus sebagai pribadi-pribadi yang berbeda? Bagaimana mungkin? Itu simply tidak mungkin bahwa kamu sudah diselamatkan. Jadi ini bukan hanya sekadar sebuah penjelasan secara doktrinal kepada saudara untuk memperlengkapi saudara, tetapi juga sebuah seruan penginjilan, sebuah seruan pastoral kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang telah menimba dan meminum racun ajaran sesat, baik itu yang diajarkan oleh gereja Tuhan yang Maha Kuasa, maupun yang diajarkan oleh Oneness Pentecostals, dengan para pengajar sesatnya seperti Paul Zeng, seperti Joshua Teo. Saya demi Tuhan Yesus Kristus, demi Bapa yang telah mengutus Tuhan Yesus Kristus, dan demi Roh Kudus yang menyertai Kristus dan yang sekarang bekerja di dalam dunia untuk menggerakkan hati orang-orang, menyerukan kepadamu untuk keluar dari ajaran sesat itu. Sebab ajaran sesat itu membinasakan engkau. Membinasakan engkau dan tidak menyelamatkan engkau. Keselamatanmu dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Kristus tidak datang atas inisiatifnya sendiri. Kristus tidak membuat rencananya sendiri, tapi dia datang atas rencana dari Allah Tritunggal. Bapa menentukan, anak melaksanakan itu melalui karya penebusan, dan Roh Kudus mengaplikasikan itu dengan menggerakkan hati orang-orang untuk percaya. Dan you bicara tentang keselamatan tanpa Tritunggal, masuk akalnya di mana? Itu simply impossible. Simply impossible. Jadi bahkan Injil itu sendiri pun adalah Injil yang Trinitarian,
meskipun kita mungkin tidak punya kesempatan yang cukup dan baik untuk menjelaskan itu menjadi sedemikian jelas pada kesempatan pertama. Tapi kan kita tidak terima Yesus lalu besok kita mati. Kita mungkin tidak memiliki kesempatan seperti penjahat yang ada di samping Yesus di atas salib itu, yang percaya kepada Yesus tanpa mengenal tentang Tritunggal, tetapi diselamatkan. Kenapa? Karena itulah yang tadi saya bilang, saya kategorikan sebagai sufficient teologi, teologi yang cukup. You tidak punya waktu untuk tahu tentang kekayaan Allah itu siapa dan bagaimana, tetapi kalau you percaya kepada Yesus, you diselamatkan. Tetapi problemnya di sini itu bukan hanya itu. Problemnya sekarang banyak orang yang sudah dijelaskan kepada mereka tentang Tritunggal, mengaku sebagai pengajar Tritunggal, tetapi menolak secara willingly, secara sengaja terhadap Tritunggal. Dan pada saat yang sama di ujung lidah yang lain mereka mengaku sudah diselamatkan. Itu tidak ada dusta yang jauh lebih jelas lagi bisa dilihat. Selain daripada itu adalah dusta teologis. Saudara tidak pernah diselamatkan kalau saudara secara sengaja menolak doktrin Tritunggal setelah saudara diajarkan, kepada saudara diajarkan tentang doktrin itu apa. Dan bahkan mereka sengaja membuat itu menjadi terlihat absurd. Misalnya kalau saudara menonton percakapan dari video dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa itu, mereka berkali-kali memisrepresentasi doktrin Tritunggal. Berkali-kali. Saudara perhatikan. Kadang-kadang mereka bicara tentang 3 pribadi yang berbeda. Tapi pada saat yang sama mereka 3 pribadi tapi 1 pribadi. Jadi mereka berupaya membuat itu menjadi menyimpang, menjadi salah supaya saudara berpikir ini absurd. 3 pribadi kok 1 pribadi. Hal yang sama dulu pernah dilakukan oleh Ahmed Dadar. Hal yang sama dulu pernah dilakukan oleh Zakir Naik. Kekristenan itu sesuatu yang absurd. Karena bagaimana mungkin 3 pribadi sekaligus 1 pribadi. Nah, kekristenan tidak pernah mengajarkan doktrin Tritunggal yang demikian. Kekristenan tidak pernah mengajarkan bahwa Tritunggal berarti 3 pribadi sekaligus 1 pribadi. Tritunggal berarti 3 pribadi yang berbeda, berbagian, memiliki esensi yang satu, sama, setara, dan co-equal. Itu Tritunggal. Jadi yang 1 itu adalah esensinya, yang 3 itu adalah pribadi. Lalu kadang-kadang mereka membuat itu terdengar absurd dengan mengatakan, kalau saudara nonton video mereka, bahwa terjadi gabungan tiga pribadi. No, Tritunggal tidak pernah, doktrin Tritunggal yang benar tidak pernah menggunakan ekspresi semacam itu. 3 pribadi itu bergabung menjadi 1 Tuhan. No, itu bukan ekspresi dari doktrin Tritunggal. Kekristenan tidak pernah bicara tentang gabungan 3 pribadi menjadi 1 pribadi. No. Itu adalah strawman, itu adalah misrepresentasi mengenai Tritunggal. Jadi saudara lihat, mereka berupaya membuat saudara menentang Tritunggal dengan cara mengatakan hal-hal absurd mengenai Tritunggal itu apa. Dan mereka berbicara dengan sangat cepat. Kalau saudara nonton video, mereka bicara dengan kecepatan tinggi. Sehingga itu dimaksudkan untuk apa? Dimaksudkan supaya saudara tidak punya kesempatan untuk mikir. Tahu-tahu saudara sudah menangkap kesimpulan mereka apa. Jadi kalau saudara nonton video percakapan mereka, mereka bicara dengan sangat cepat, sangat cepat, sangat cepat. Sehingga saudara tidak benar-benar ngikutin isi dari argumen mereka itu apa. Tahu-tahu sudah tiba pada kesimpulan. Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Jadi saudara harus hati-hati dengan trik murahan semacam itu. Kasih gambar yang bagus, cahaya yang bagus, suara yang bagus, bicara dengan cepat, sengaja memisrepresentasi doktrin Tritunggal, supaya saudara mendapat kesan bahwa doktrin ini absurd, kemudian tiba-tiba mereka bikin kesimpulan, dan kesimpulan itu mereka ngomong berkali-kali, dari yang cantol di otak saudara adalah Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Yesus tidak pernah ngomong Tritunggal. Tidak ada ajaran Alkitab mengenai Tritunggal, dan Tritunggal itu absurd. Itu yang nyantol di otak saudara. Tapi argumennya apa? Buktinya apa? Mereka tidak kemukakan itu secara cermat. Itu adalah trik mereka untuk memperdaya saudara, dan saudara harus berhati-hati terhadap orang-orang ini. Nah, akhirnya, poin terakhir, supaya saudara jangan lengah terhadap penyesatan, khususnya dalam kaitan dengan doktrin Tritunggal. Doktrin Tritunggal sepanjang sejarah diserang pada 3 area atau 3 aspek. Aspek yang pertama, mereka menyerang doktrin Tritunggal dengan
mengklaim bahwa doktrin itu tidak ada di dalam Alkitab. Artinya mereka mengklaim doktrin itu tidak Alkitabiah. Dan kalau saudara nonton percakapan dua orang di dalam video presentasi Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa mengenai Tritunggal, mereka bilang bahwa doktrin itu baru muncul 300-400 tahun kemudian di dalam konsili gereja. Nah, kalau mereka mengklaim begitu, otomatis saudara langsung berkesimpulan, oke, kalau begitu ajaran itu tidak ada di dalam Alkitab. Itu adalah kebohongan. Nonton channel saya sudah presentasikan. Bapak-bapak gereja, tidak ada mata rantai yang terputus. Mulai dari abad pertama sampai dengan konsili Nisea, tidak ada mata rantai yang terputus. Mayoritas bapak-bapak gereja mengajarkan Tritunggal. Konsili Nisea, kemudian 325, kemudian konsili Konstantinopel 381, itu bukan merupakan penentu munculnya ajaran Tritunggal. Konsili-konsili itu diadakan karena ada ajaran sesat. Dengan kata lain begini, ajaran itu sudah ada, maka mereka bisa tahu bahwa ini ajaran sesat. Tetapi supaya mereka menyatukan suara sehingga mereka tidak perlu secara individual lagi melawan ajaran sesat, maka diadakan konsili supaya dimanapun dan kapanpun gereja berhadapan dengan ajaran-ajaran, mereka sudah punya pegangan bersama. Jadi bukan berarti konsili-konsili itulah yang melahirkan ajaran Tritunggal. Sama seperti Muslim dulu, baik itu Kainama, baik itu Boko Ginta yang sudah meninggal, baik itu Irena Handono, termasuk juga di luar negeri seperti Ahmad Dedat, seperti Zakir Naik, menjual klaim bahwa Yesus baru diangkat menjadi Tuhan di dalam konsili Nisea. Nah, saudara tidak mungkin bisa berkesimpulan begitu kalau saudara tahu sesuatu mengenai sejarah. Konsili Nisea diadakan karena ajaran sesat, bukan dengan tujuan untuk membuat doktrin. Itu adalah kesalahan pembacaan dan kesimpulan mengenai sejarah. Jadi pertama mereka menyerang Tritunggal pada aspek biblikalnya, apakah ada dasar Alkitabnya atau tidak. Kedua, serangan terhadap Tritunggal itu juga diserang pada aspek kemasuk akalan. Apakah Tritunggal itu logis atau tidak. Yang ketiga, bukan hanya dasar Alkitabnya, tetapi bukan juga hanya kemasuk akalannya, tetapi juga relevansinya. Misalnya saudara ingat beberapa waktu yang lalu setelah saya menyatakan tanpa ambigu bahwa Joshua Teu adalah pengajar sesat, dia dan Paul Zeng bikin presentasi dengan judul masih relevankah doktrin Tritunggal di abad 21. Nah, untuk aspek yang ketiga ini saudara harus hati-hati karena begini. Ini adalah satu isu yang sangat tricky, sangat bersifat menjebak. Karena saudara selalu punya mindset begini. Oke, kalau sesuatu itu tidak relevan dengan saya, tidak ada hubungan dengan saya, maka soal benar dan salah itu tidak penting. Uang tidak ada hubungan dengan saya kok. Jadi saudara diajak untuk tidak lagi berpikir tentang kebenaran. Yang saudara diajak berpikir adalah apakah itu bermanfaat bagi saya atau tidak. Jadi hanya soal pragmatisnya, soal manfaatnya, tapi bukan lagi soal kebenaran. Nah, itulah yang saya sebut sebagai isu yang tricky, yang menjebak. Dan sebenarnya itu sudah muncul pada masa munculnya abad pencerahan. Misalnya Immanuel Kant menyatakan bahwa Tritunggal itu tidak punya kaitan praktis. Lalu diteruskan oleh Schleiermacher. Schleiermacher juga bilang begitu. Lalu diteruskan oleh Karl Rahner, teolog Katolik Jesuit asal Jerman yang sangat terkenal, menyatakan bahwa bahkan kalaupun kita menganggap Tritunggal itu sebagai false, sesat, itu tidak akan berpengaruh terhadap religious life, kehidupan religius dari orang-orang Kristen. Bayangkan. Nah, kalau orang dicekokin dengan gagasan bahwa Tritunggal tidak relevan dengan kehidupannya, maka dia menjadi otomatis dia tidak lagi peduli soal benar dan salahnya, wong tidak ada hubungan dengan saya kan. Nah, itulah sebabnya saya mengatakan tadi bahwa seluruh aspek kehidupan kita adalah kehidupan yang trinitarian. Kita diselamatkan karena karya Allah Tritunggal. Kita hari ini masih bangun karena kita dipelihara oleh Allah Tritunggal. Kita masih bisa hidup dan survive, bertahan hidup di era corona yang sangat menyulitkan semua orang ini karena belas kasihan dan anugerah dari Allah Tritunggal.
Kita berdoa kepada Tuhan, menyebut Tuhan sebagai Bapa dan punya keberanian untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena karya Roh Kudus memampukan kita untuk berteriak demikian. Dan Roh Kudus bahkan melakukan intercesi bagi kita. Roma pasal 8, 26, 27. Roh Kudus berdoa bersama-sama dengan kita, menyampaikan hal-hal yang tidak mampu kita katakan kepada Bapa. Karena Bapa mengetahui pikiran Roh Kudus. Jadi tidak ada satu aspek pun dari kehidupan kita yang tidak merupakan kehidupan yang Trinitarian. Yuk bicara tentang misi. Misi adalah misi yang Trinitarian. Yuk bicara tentang penginjilan. Penginjilan adalah penginjilan yang Trinitarian. Yuk bicara tentang khotbah. Khotbah adalah khotbah yang Trinitarian. Yuk bicara tentang apa yang tidak Trinitarian. Itu sebabnya tadi saya katakan, Tritunggal adalah jantung dari iman Kristen. Dan itu bukan merupakan sesuatu yang bisa dikompromikan, bisa ditawar-tawar. Tritunggal merupakan doktrin yang tidak bisa ditawar-tawar. Either you percaya doktrin itu atau you masuk ke dalam neraka. Selesai. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum teman-teman interaktif dengan Pak Pebum ya, saya mau ada pertanyaan dulu. Di layar ini, dasar ayat yang digunakan oleh Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 27 dikatakan, karena sama seperti kilat datang dari arah timur dan bersinar ke arah barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia itu ya. Jadi dia menggunakan dasar ayat ini bahwa dari arah timur itulah, dari Asia itulah, atau dari Tiongkok itulah kedatangan Sang Juru Selamat tersebut. Apakah ayat ini disalahgunakan atau istilah kerennya itu teknologi yang seperti sering dilakukan oleh Pak Nandar ya? Sebenarnya ini apa maksud dari Tuhan Yesus mengatakan seperti kilat datang dari timur ini? Pertama kita harus kembali kepada konteks. Karena kontekslah yang memberikan kita batasan apa untuk memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Matius pasal 24, 25 adalah khotbah Yesus mengenai akhir zaman yang disebut dengan eschatological discourse. Dan di dalam teks itu Yesus tidak bicara tentang dia akan berinkarnasi kembali. Yang Yesus bicarakan di situ adalah dia akan datang kembali pada akhir zaman. Dan itulah sebabnya saya tadi quote dari Matius pasal yang sama, pasal 24 ayat yang ke-23. Sebab Yesus sedang mempersiapkan mereka untuk tidak ditipu oleh klaim-klaim. Oh, ada Mesias di sana, Mesias di sini, Mesias di sana. Yesus bilang, no, itu pasti omong kosong. Kenapa omong kosong? Karena nanti kalau saya datang kembali, kedatangan kembali itu akan menjadi satu fenomena kosmik. Sesuatu yang bisa dilihat secara publik, bisa dilihat dengan mata oleh semua orang di seluruh dunia. Itu satu peristiwa kosmik. Jadi kedatangan itu poin Yesus di dalam ayat yang ke-24 sampai dengan ayat 27. Itu Yesus tidak bilang bahwa nanti dia akan lahir di Tiongkok. Itu simply omong kosong. Yang Yesus maksudkan adalah itu adalah bahasa figuratif untuk bilang begini, semua orang akan melihat itu. Jadi jangan percaya dengan klaim omong kosong yang menyatakan bahwa oh ada Mesias di sini, ada Mesias di situ dan seterusnya. Itulah yang Yesus katakan, memperlengkapi para murid supaya jangan tertipu dengan klaim. Jadi orang-orang Kristen jangan tertipu dengan klaim bahwa Yesus datang di Tiongkok, itu omong kosong. Dan mereka misquote Matius pasal 24 ayat yang ke-27. Itu Yesus tidak bicara tentang inkarnasi lagi, tapi Yesus bicara tentang parusia. Kedatangan Yesus yang kedua kali pada akhir zaman, dan itu akan terjadi dengan fenomena alam yang kosmik yang bisa dilihat oleh semua orang. Itu poinnya. Oke, terima kasih Pak Deki. Ini dan sebentar Pak. Bento silakan masuk. Sebentar. Saya kasih komentar satu lagi, sedikit lagi. Kalau saudara baca ayat pasal 24 ayat 27, tidak dikatakan di situ bahwa anak manusia akan lahir dari timur, bukan? Tapi Yesus sedang membuat perbandingan, membuat komparasi
seperti kilat datang dari timur dan barat bersinar ke barat, demikianlah kedatangan anak manusia. Dengan kata lain, kedatangan anak manusia itu akan disertai dengan fenomena alam yang sifatnya kosmik. Teks itu sama sekali tidak bilang bahwa Yesus akan berinkarnasi di Tiongkok pada tahun 1991. Jadi itu membaca terlalu banyak ke dalam teks itu. Oke. Oke, silakan Pak Bento. Pak Bento. Shalom Pak Verbum. Shalom Pak. Ya, selamat malam. Pak Diki, Ya, Bang Koram. shalom. Ya, silakan. Shalom. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Bisa. Terima kasih saya bisa masuk ke kolom ini ya. Puji Tuhan, saya sering mengikuti pembahasan Pak Verbum terkait tentang terutamanya yang belakang ini lagi hot ya, isu Tritunggal. Saya sering mengikuti ya. Puji Tuhan kalau seperti orang-orang seperti Pak Deki ini dipakai Tuhan untuk terus menegakkan ajaran kebenaran Injil ya. Karena memang saya melihat banyak dari rekan-rekan kita yang Kristen yang lain seperti yang bisa dikatakan yang ya pro lah, kalau dibilang bisa pro ke seperti ajarannya Pak JT ya Wanes. Tapi ternyata kalau saya mengikuti, saya melihat memang sebenarnya sudah banyak pengikut mereka itu Pak. Kalau kita mengikuti di kolom-kolom komentar, mereka itu saya sering juga berdebat di kolom-kolom komentar dengan mereka terkait Wanes ini ya. Sering sekali berdebat. Nah kalau untuk Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini saya tidak terlalu melihat detail, saya cuma melihat sekilas saja kulitnya karena saya sudah melihat ajarannya kok kayak aneh. Yesus sudah ada di Tiongkok sebagai perempuan, saya sudah tidak tertarik lagi untuk mengikutinya. Saya sudah tidak tertarik karena ini udah nggak benar, saya sudah tahu langsung tahu gitu. Tapi ketika kalau kita lihat di Facebook ternyata pengikut mereka yang mengikuti itu juga sudah banyak yang terinfeksi lah, kalau dibilang terinfeksi, terbawa dan percaya. Karena kenapa? Ya ini tadi, mereka tuh ajaran yang mereka lakukan seperti seolah-olah itu sangat bagus ya, kasih. Orang jadi membuat orang terpesona begitu. Nah, inilah ajaran Kristus, inilah ajaran Yesus. Padahal di balik itu sebenarnya ada racun yang mematikan ya. Ajarannya tidak sesuai dengan ajaran kebenaran Alkitab. Saya sempat melihat di kitab Roma 10 itu dikatakan begini. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi kita akui banyak juga sekarang ini kita orang-orang Kristen yang melakukan itu. Kita begitu giat, sungguh-sungguh, sepertinya kelihatan aktif ya dalam melayani, dalam apa, tapi tanpa pengertian yang benar, salah gitu. Tidak sesuai ya. Dan akhir-akhir ini seperti yang ajarannya Pak JT itu banyak sekali saya mengikuti, banyak sekali mengikut mereka, dan mereka itu juga sering menyerang. Mereka menganggap kalau Tritunggal itu tidak mengakui Allah yang Esa, padahal Tritunggal mengakui Allah yang Esa. Tapi mereka menuduh bahwa Tritunggal itu tidak percaya Allah yang Esa. Makanya aneh. Dan satu lagi yang saya lihat mereka seperti Pak JT, sebenarnya saya lihat reaksi Pak Deki dan kawan-kawan dan apologet-apologet yang lain seperti Pak Esra, Pak MYM, sebenarnya adalah reaksi atas aksi yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh Pak JT. Tapi terkesan saya melihat sekarang ya, dan dari Pak JT itu ya, dia bilang harus mengasihi lah, jangan bermusuhan, sesuai dengan ajaran iman masing-masing lah, dia bilang itu. Padahal dia yang terlebih dahulu memulai, jadi sekarang dia merasa seolah-olah dia yang terzolimi. Dia yang terzolimi, seakan-akan dia terzolimi, Pak. Ya, betul. Dan saya juga sering melihat itu, dia sekarang juga sering live ya seperti itulah. Masih tetap banyak juga, makanya terus berjuang Pak Deki dengan yang lain, rekan-rekan yang lain. Ya, mungkin suatu waktu Pak Deki bisa collab sama Pak MIM membahas soal yang kemarin isu postmodernisme atau relativisme itu Pak. Mungkin itu sepertinya topik yang menarik itu untuk dibahas. Ya, betul.
Jadi itu aja Pak dari saya Pak Deki, Pak Koram. Ya, terima Oke. kasih Pak. Terima kasih Pak Bento. Ya, saya keluarkan dari ini ya. Iya Pak, iya Bang. Oke, Iya terima iya iya kasih. Pak Koram ya. Oke, gimana responnya Pak Pergum? Atau mau ya gimana? Ada beberapa hal. Pertama, memang betul bahwa sangat mudah menyebarkan ajaran di zaman ini. Apakah ajaran yang benar atau ajaran yang sesat? Karena kemudahan teknologi dan kemudahan persebaran informasi sekarang. Apalagi kalau saudara menguasai IT, menguasai media dengan baik, sehingga saudara mengkemas apa yang saudara mau jual kepada publik itu dengan baik, dengan tampilan yang baik, itu akan menarik perhatian banyak orang. Kenapa? Problemnya adalah yang tadi. Orang sekarang tidak bisa membedakan antara fenomena dan noumena. Membedakan antara apa yang kelihatan dan isi dari apa yang kelihatan. Mereka lebih tertarik dengan apa yang kelihatan ketimbang memiliki kemampuan untuk melihat ini isinya apa loh. Ini substansinya apa loh. Apakah intinya ini adalah racun atau sesuatu yang sehat bagi saya. Karena mereka sudah tertipu terlebih dahulu atau terpesona terlebih dahulu oleh tampilan luar. Dan di samping itu, kebenaran itu memang tidak enak. Kebenaran itu memang tidak enak. Kenapa para pengajar sesat itu sangat mudah mendapatkan pengikut? Karena mereka mengatakan hal-hal yang ingin didengar oleh mereka yang mendengarkan pengajaran. Kebenaran itu tidak enak didengar, karena ingat kita semua ini orang berdosa. Dan natur keberdosaan kita itu pada dirinya sendiri itu berusaha untuk melawan kebenaran. Jadi ketika orang mengatakan kebenaran, kita cenderung untuk melawan itu. Dan itu sebenarnya kita memerlukan anugerah Tuhan, memerlukan pertolongan Roh Kudus, bekerja terus-menerus di hati kita, melembutkan hati kita, menaklukkan kedagingan kita untuk tunduk kepada kebenaran, bukan hanya menerima dan setuju dengan kebenaran, tapi menaklukkan diri kita di bawah kebenaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, menarik teks yang dikutip tadi oleh Pak Bento di ayat 2 Roma pasal 10. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian. Lalu di ayat ketiga dikatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran, jadi tanpa pengertian berarti mereka tidak mengenal kebenaran. Dan oleh karena itu mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Berusaha mendirikan kebenaran sendiri tanpa pengertian, tidak mengenal Allah, dan karena itu mereka tidak takluk kepada kebenaran. Jadi ini sesuatu yang nasihat ini harus membuat kita berhati-hati. Berhati-hati untuk jangan percaya apa saja yang kita dengar. Dan supaya kita tidak percaya apa saja yang kita dengar, tentu saja kita harus punya pengetahuan yang baik mengenai ajaran total dari kitab suci, bukan? Oke. Oke, Pak Yuris Sagala, silakan masuk. Ya, selamat malam Bang Teguh Beritatis. Saya mau nanya juga ini. Ya. Ya, waktu itu kan pernah kita bicara tentang apa sidang ilahi, tapi saya rasa kalau mungkin ada pembahasan saya mau masuk lagi ke situ. Tapi bukan saya sehubungan dengan topik ini saja. Gini, yang ada Bang VV ini bilang kan tentang doktrin. Emang saya setuju kalau doktrin dan dogma memang harus harus diajarkan. Saya teringat dengan kisahnya Hofni dan Pinehas yang dia dihukum karena memakan daging persembahan itu kan. Padahal seharusnya tidak, padahal kan ada diolah dulu kan, nggak langsung dimakan gitu. Itu saya mungkin itu diingatkan sama masyarakat Israel, diingatkan sama masyarakat Israel supaya jangan seperti itu. Kayak kan keberadaannya Apollo GT ini, misalnya kan untuk mengingatkan kalau mungkin umat biasa ini ya biasanya kadang bisa mungkin dicuekin, orang tahu apa sih gitu kan. Kalau mungkin orang-orang yang betul-betul yang bela secara khusus, ya saya rasa memang agak berimbang juga kalau mengingatkan hal seperti itu. Jadi mengenai doktrin dan terapan ini, saya juga kan sebagai pengajar matematika juga sering bermasalah dengan seperti itu. Masalahnya gini,
kebanyakan siswa yang saya ajar itu menolak apa namanya matematika ini. Kenapa? Rumit segala macam. Padahal ini sangat luar biasa saya kan dalam membangun logika dan membangun apa semuanya. Kadang kan ada yang sangat padahal itu sepertilah saya lihat sejarahnya. Orang tidak suka dengan dogma, dengan doktrin karena ribet. Sama juga dengan yang saya alami ini. Siswa tidak suka dengan apa dengan sekumpulan rumus yang aneh-aneh itu karena ini apa aneh, rumit gitu. Bahkan orang nggak usah belajar matematika itu nggak ada gunanya. Padahal ada juga gunanya. Walaupun tidak secara langsung. Jadi pendapat saya tentang Bang VV ini ya terus maju terus dalam menunjukkan doktrin yang benar. Jadi itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Yuri. Dan memang orang dengan tugas seperti saya, seperti Pak Koram, termasuk Pak MYM, Pak Istresuru, dan para apologet yang lain. Ini bukan satu tugas yang nyaman buat kami. Karena sebelum kita bersuara, kita sudah tahu, sudah expect bahwa orang akan menentang. Dan orang banyak akan menganggap ini menimbulkan perpecahan. Dan orang tidak banyak orang bisa melihat manfaatnya. Dengan kata lain, untuk mengatakan hal-hal yang beginian, menyatakan sesat sebagai sesat, yang salah sebagai salah, para pengajar sesat sebagai para pengajar sesat. Mengatakan begitu itu kita sudah expect banyak orang akan menentang. Banyak orang akan menentang. Nah, tadi di grup Telegram saya ada yang juga mengatakan begitu, bahwa banyak orang kemudian tidak terlalu simpatik dengan apa yang saya sampaikan akhir-akhir ini mengenai Oneness Pentecostalism. Dan saya menjawab, itu membuktikan banyak pekerjaan harus dilakukan dan banyak harga harus dibayar. Dan itu juga membuktikan gereja telah gagal menjaga umat Tuhan, mengajarkan mereka dengan benar selama ini. Sehingga ketika ajaran sesat itu muncul, kita menjadi diporak-porandakan oleh ajaran sesat. Jemaat menjadi bingung, dia mau ikut yang sana atau yang sini. Karena orang-orang ini jualan emosional blackmail. Seakan-akan kalau kita bilang mereka salah, bilang mereka sesat, maka kita tidak mengasihi mereka. No, kita mengasihi mereka, kita tidak ingin mereka masuk ke dalam neraka. Dan itu sebabnya kita harus mengatakan kembali kepada ajaran yang sehat. Kembali kepada Tuhan yang benar. Karena tidak ada hidup kekal, tidak ada keselamatan yang datang dari Tuhan yang salah. Tuhan yang diajarkan oleh Oneness Pentecostalism, yang diajarkan oleh gereja Tuhan yang Maha Kuasa, itu adalah berhala. Itu adalah berhala. Meskipun namanya sama. Namanya Yesus, namanya Bapa, namanya Roh Kudus. Tapi kalau tidak sesuai dengan totalitas ajaran Alkitab, maka itu adalah berhala. Itu yang kedua. Yang ketiga, betul sekali Pak Yuri, doktrin itu sulit. Seperti matematika itu sulit. Dan saya mau bikin pengakuan sedikit. Saya dulu juga tidak suka matematika. Itulah sebabnya saya masuk ke SMEA. Saya tidak mau masuk ke SMA. Karena di SMA ada mata pelajaran matematika. Saya ke SMEA untuk masuk jurusan perkantoran. Karena hanya dapat matematika di semester 1, kelas 1. Selanjutnya tidak belajar matematika lagi. Tetapi saya suka logika, saya suka filsafat, saya suka baca-baca yang rumit-rumit. Dan betul, kenapa doktrin itu sulit? Karena kita tidak bikin doktrin berdasarkan 1-2 ayat Alkitab. Tapi harus membaca seluruh kanon, Kejadian sampai Wahyu baru bikin doktrin. Dan itu bukan pekerjaan 1-2 hari. Itu bukan pekerjaan gampang. Termasuk juga itu menyita banyak sekali perhatian. Menyita banyak sekali waktu. Termasuk menyita sekali banyak dana. Untuk kita bisa tiba pada kesimpulan yang komprehensif. Itulah doktrin. Dan itu sebabnya memang rumit. Tidak gampang. Tetapi kalau kita mencintai Tuhan, tidak ada pilihan untuk kita menghindar dari tugas itu. Karena Tuhan memberikan bagi kita bukan hanya ada 1 kitab, 2 kitab, 3 kitab, tapi 66 kitab. Untuk kita baca, untuk kita pelajari. Supaya kita kenal Tuhan itu siapa, kehendaknya apa, dan apa yang harus kita lakukan, dan pengharapan apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan yang telah diwahyukan Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi terima kasih banyak untuk komentarnya yang sangat baik Pak Yuri. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih juga. Ya, ini dan begini. Dia berkomentar sangat banyak di channel saya dan mengatakan dia tidak puas
soal Oneness Pentecostalism. Pertama, Pak Joni Situmorang, saya bukan pemuas nafsumu. jadi kalau kamu tidak puas, jangan protes bahwa saya tidak bisa memuaskan kamu. Memang saya bukan pemuas nafsumu. Kedua, ajaran tentang Tritunggal itu sudah dipresentasikan secara jelas di channel saya. Jadi kalau kamu menolak itu sudah menjadi tanggung jawabmu untuk masuk ke dalam neraka. Kamu pasti masuk ke dalam neraka. That's it. Jadi saya mengatakan kebenaran sebagai kebenaran dan ketidakbenaran sebagai ketidakbenaran. Soal kamu puas atau tidak puas itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Jadi jangan membuat ini menjadi sesuatu yang personal. Kita semua adalah murid kebenaran dan kita wajib tunduk kepada kebenaran. Kalau totalitas ajaran Alkitab mengajarkan tentang Allah yang Trinitarian, maka saya harus tunduk kepada kebenaran, harus setuju dengan kebenaran, dan apapun yang tidak sesuai dengan itu, saya wajib untuk mengatakan itu sebagai kesesatan. That's it. That's it. Alhamdulillah. Takbir. Takbir. True story. Thank you very much. Christ is Lord. Islam is false.